teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sama Stories buat cerita menginspirasi bukan godam, dan seperti biasa kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan gestar yang seru juga pastinya. Dan mungkin di episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang berbeda tapi mungkin relate dengan teman-teman soal ekstrovert dan juga introvert ya. Jadi kayak mungkin kalau introvert kayak gimana ya? Banyak yang kadang suka mensalahartikan antara introvert dan juga pemalu gitu ya. Mungkin itu banyak yang salah mengartikan dari sisi itu ya. Terus juga karena kita juga ada kata-kata soal mitos ya. Mungkin kita akan membahas soal apakah ekstrovert terlalu suka di keramaian atau mudah bersosialisasi, atau introvert antisosial dan tidak suka bicara, emang misterius itu orang-orang extrovert, atau extrovert lebih cocok menjadi pemimpin dibanding introvert, apakah juga seperti itu dari sisi psikologis kali ya? Mungkin extrovert dan introvert adalah apakah adalah spektrum, bukan label mutlak itu ya, atau mungkin sumber energinya gimana gitu ya untuk merecharge energi ini. Mungkin ini tadi yang gue singgung soal salah arti ya, soal pemalu dan juga extrovert dan introvert ini ya. Soal ambivert juga ya, apakah bisa dikombinasi antara dua hal tadi gitu. Dan mungkin ada beberapa hal-hal lain yang bisa kita bahas hari ini gitu dengan guest star kita. Juga seperti biasa kita nggak sendirian untuk membahas satu topik. Dan di sini ada Nana. Halo, apa kabar? Halo, baik-baik aja. Mungkin dari kamu sekarang lagi sibuk apa nih? Aku sekarang karena lagi di, aku sekarang kan mahasiswa baru ya, dan jujur aku lagi Hmm. sibuk di kampus. Sebagai mahasiswa baru yang emang pertama kali ngerasain UAS. Dan ya aku sibuknya, kalau kemarin-kemarin tuh aku sempat sibuk prokeran, sama sibuk Hmm. ngejar tugas. Kalau sekarang ya UAS sih, lagi sibuk UAS. Oke, kemarin kamu juga ikut kepanitiaan juga atau gimana ya? Itu Iya, UI iya. ATX. Iya, bener banget. Aku jadi salah satu staf di Humas Publikasi UYATX 2024. Dan beberapa Oh. kepanitiaan. Jadi publikasi itu nggak ngurusin media partner ya? Apa gimana? Apa Ah, ngurusin? enggak. Kalau iya sih, kebanyakan kan kalau di beberapa acara gitu kan publikasi emang ada yang ngurusin media partner. Cuman kebetulan publikasi kita benar-benar fokus di publikasi kayak kelola Instagram, up itu, up postingan, ngedit-ngedit video di TikTok, apalagi. Sama kalau di ArtX kemarin, kebetulan publikasinya itu juga volunteer. Jadi salah satu yang ngebantuin Humas dalam menjadi mentor untuk studi Oh, ambasador. oke. Iya, iya, iya. Ya, kebetulan Some Story jadi media partner resminya WeAtX, dan kita kemarin bikin podcast sama Project PO ya, Project Officer kalian ya, dua orang itu. Hmm, Iya, Kak Tesha ya? Berarti ya? Keisha dan Kalau Nico dua-duanya ya. oke Ya, oke. dengerin ya, Hmm, di Spotify. Nah, nice. mungkin sekarang sibuknya lagi bagaimana siswa baru, terus juga ikut-ikut penelitian juga, mulai maksudnya semangat-semangat maba ya. Nanti kalau udah ada semester tua kayak udah pengen cepet keluar. Aduh, enggak juga sih. Aku mama Juga ya. juga kayak, gue kapan lulusan nih gue nih. Udah merasa kayak gitu kok. Iya. Tapi nikmatin aja masa-masa itu, karena menurut aku kalau udah keluar pengennya balik lagi, karena kamu ketika masuk ke dunia sesungguhnya itu bakal ngerasain balik lagi kuliah aja. Iya, iya. Udah nggak perlu jadi lulus kuliah aja ya. Kadang kita juga kalau Hmm. misalnya lagi udah lulus dari SMA nih kan kita jadi orang yang paling kayak orang paling gak suka banget sama sekolah kita gitu loh. Kayak Hmm, pengennya cepet kapan nih gue lulus dari sekolah. Cuman kalau misal udah lulus pasti kangen, iya gak sih? Kakak merasa gak sih? bener. Iya banget. Mm-mm. Aku pengen sekolah lagi kadang-kadang. Iya, Aku ngerasa jadinya punya satu premis. Kan, maksudnya aku suruh coba-coba nyusun-nyusun. Kemarin kan ada Fajar Nugros juga tuh di acara Alex ya. Jadi aku iya. kepikiran berapa ide film gitu, dan salah satunya kayak itu tadi keresahan kita. Maksudnya ini juga berasal dari lagunya Gitaf. Yang tahu gak Mm-mm. sih yang aku Tahu sudah takut dewasa. nggak Yang takut apa adalah sayang gitu ya kan? ya Iya. gitu. Tahu bener Iya, iya kan. Jadi kayak itu lagu penyesalan yang kayak nyata waktu
dulu pas kita mungkin kecil gitu dan kita melihat orang-orang dewasa kok bisa ngelakuin hal ini tapi kita nggak boleh gitu dan ketika Bener, kita udah bener mulai banget, bener banget. bebas untuk Iya, ya iya, bener banget. untuk untuk melakukan hal-hal itu jadi kayak ya udah gitu oh gini doang gitu kan. Ternyata kalau dipikir-pikir dulu kayak, ih kapan ya aku kayak kakak itu bisa ke sana, bisa ke sini, bisa Hmm. bebas gitu, bisa Hmm. pulang malam atau bisa beli barang apapun yang dimau tanpa harus izin orang tua. Tapi kayak kalau makin ke sini kayak, ah gila, kayak makin dewasa juga makin nggak mempikiran bagian itunya gitu loh, karena tanggung jawabnya makin banyak kan. Dulu Benar, aku juga sempat tawain diri sendiri juga sih. Kayak dulu kan aku sempat pengen banget jadi orang dewasa nih cepet-cepet. Tapi kalau misalnya makin kesini kayak, loh kok pengen balik kecil lagi gitu. Kakak ngerasa sendiri kan, dulu tuh kita paling benar. ogah banget buat suruh tidur siang. Simpel tidur Sekarang siang pengen ya. itu loh. Ogah banget, Iya. sekarang kita kita udah nggak ada waktu tidur siang lagi nih. Makanya kalau aku ya, aku sekarang mungkin memilih jalan yang di mana aku bisa bebas, gak terikat dengan mungkin kalau kerjaan kayak 9 to 5 gitu kali ya. Mm, Mungkin sekarang kita kenal dengan istilah namanya gig economic atau maksudnya freelance gitu. mm, 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 Jadi mm. kita bisa ngatur jadwal kita sendiri dan Benar, terkadang kita bisa mengatur libur kita sendiri. benar Jadi banget, kita bisa tidur siang. Jadi benar banget. iya kayak gitu yang kayak ya walaupun sebenarnya secara pendapatan nggak tetap sih, tapi seenggaknya lebih agak sedikit lebih bebas aja Ada gitu. minusnya ya. Iya, heeh. Balik ke topik kita, mungkin kayak kamu tuh sebenarnya tipikal orang yang introvert atau extrovert. Walaupun sebenarnya udah kelihatan dari cara ngomong kayak tipikal yang mana, cuma sebenarnya kamu tipe orang yang apa nih? Introvert atau extrovert? Mungkin emang orang-orang mikir aku ekstrovert kayak kakak tadi. Aku mau udah Hmm, kelihatan kayak bawel banget ya ini orang ya. Cuman hmm, aku pikir itu aku ambivert, guys. oke. Kadang tuh orang tuh nyangkanya aku ekstrovert beneran ekstrovert yang bener-bener energinya membludak gitu, nggak habis-habis mau ngobrol sama orang sampai dari pagi sampai pagi pun kayak gas, ayo. Enggak, guys. Kapan mungkin kenapa kamu ngerasa diri kamu sebenarnya ambivert gitu? Kenapa dari mana dan apa kamu pernah tes atau kayak atau gimana gitu? Aku nggak sih, aku nggak pernah tes sih. Aku tuh bahkan MBTI aja tuh, aku nggak pernah ngetes. Cuman aku itu udah dilabelin ekstrovert tuh semenjak kecil kan. Jadi Hmm, aku tuh kayak aku juga melabeli diri aku sendiri dong. Kayaknya gue ekstrovert nih kan. hmm, Cuman makin bertambah umur, apalagi waktu abis COVID, aku tuh sadar kalau ekstrovert tuh bukan sifat gitu loh. Ekstrovert itu adalah dimana cara kamu buat mengisi energi kamu biar tetap hmm, good mood, in a good mood gitu kan, biar moodnya stabil. Tapi ternyata semenjak COVID itu aku hmm, sadar kalau mood aku tuh nggak bisa diisi terus sama sosialisasi. Aku yang emang ekstrovert ekstrovert banget sebelum balik ke COVID itu, aku adaptasi sama lingkungan COVID itu yang emang gak bisa sosialisasi sama orang lain. Aku jadi nyaman, akhirnya aku sadar kalau aku ambivert. Dan mulai sadar bener-bener ambivert dan melabeli diri aku sendiri ambivert tuh dari kelas 12 awal. Tapi aku, sifat ambivert aku tuh udah keluar pas kelas 11. Jadi ya sadar apa kelas, telat banget sih jujur ya. Makanya dulu aku kelas 11 kayak rada cranky mungkin orangnya, karena aku belum sadar kalau ternyata energi aku nggak bisa diisi terus-terusan sama sosialisasi. Gitu. dari kamu sendiri mungkin kayak mungkin tahu hal-hal istilah kayak gini tuh di momen apa sih kayak dan sebenarnya kamu dulu sempet salah ngertiin gak sih soal sebenarnya definisi dari antara introvert, extrovert bahkan kamu juga akhirnya tahu soal ambivert. Tahu istilah extrovert dan introvert itu dari dulu ya, dari SMP kan, waktu Hmm, zaman zamannya orang-orang pada chronically online ya hmm, istilahnya, hmm, hmm, kayak iya. main mulu nih Ah, orang-orang, jadi pada kayak ngangkat istilah extrovert dan introvert dari situ oh aku tahu. ya. Tapi buat ambivert ya aku juga tahu istilahnya baru pas kelas 11 sih itu. Hmm. Dan kebetulan banget nih aku tuh pernah nge-labelin introvert itu sebagai orang yang sorry banget nolep. Oke, kenapa tuh? Iya kan? Kayak sebenarnya tuh nolep tuh bukan introvert guys. Kadang ada juga orang yang extrovert. Ya emangnya emang kedengerannya kontradiktif. Cuman kan introvert itu adalah satu label ketika dimana kita mengisi energinya dengan diem diri kan. Kayak punya me Hmm, time gitu. Atau main oke, game. Atau emang oke, oke. nggak ngobrol gitu aja gitu kan. Hmm, Ya tapi
itu sempat kontradiktif juga sih aku melabeli introvert dan no lab. Karena jujur menurut aku introvert dan no lab tuh berbanding balik gitu loh. Dan introvert tuh nggak selamanya nggak bisa sosialisasi sama orang dan seaktif orang-orang ekstrovert di lingkungannya. Hmm. Jadi ya aku sempat nge-labelin introvert itu kayak orang-orang no lab dan ekstrovert itu orang-orang yang emang nggak bisa capek sama. Aku nggak tahu sih orang semua orang bisa bertambah tapi kalau no life tuh kayak gimana ya? Menurut aku orang-orang yang fanatik terhadap satu satu hal gitu. Bener-bener. Mungkin itu Same. sih kayak bisa kayak kadang Mm-mm. aku suka bingung kayak orang kok bisa banget karena aku tadi baru banget ya kayak datang ke press con film terus mereka fansnya itu bener-bener mereka nunggu yang kayak baru datang gitu sekitar mungkin jam 11 gitu ya tadi ya terus kayak dia di jam 11 itu udah kumpul banyak depan gerbang gitu jadi kayak aku karena aku media jadi langsung masuk kayak jadi kalau mereka harus nunggu dan itu baru-baru boleh baru masuk tuh mungkin sekitar jam 2 mau jam 3 lah. Jadi kayak lumayan panjang banget mereka rela nunggu gitu loh. Mereka datang dari jam berapa? Mereka, mungkin kayak apakah mereka tidak bekerja, tidak kuliah, atau seperti apa? Menurut gue gokil banget lah gitu. Kayak gitu ya. Iya. Mm-mm. Mungkin setiap orang bisa banget dibilang sebagai ekstrovert. Bisa bisa mendeklarasi dia sebagai ekstrovert atau introvert gitu. Dan apakah ekstrovert itu selalu dengan senang dengan keramaian atau sebenarnya mereka butuh sisi untuk tidak ada di keramaian sebenarnya. Menurut aku sendiri ya, sebagai orang yang pernah jadi orang ekstrovert, kita tuh bukan yang kita tuh senang sama keramaian, senang banget malah. Karena kita bisa kayak ngobrol hahaha gitu kan, kayak menyebarkan energi gitu, keluarin energi. Cuman agaknya nggak terlalu bener juga kalau misalnya dibilang kita selalu senang sama keramaian gitu. Ya karena balik lagi kan ekstrovert juga sometimes emang butuh waktu sendiri dan emang ada jadwalnya mereka sendiri atau jadwal kita sendiri buat shutting down istilahnya. Ini aku nggak tahu ya ekstrovert di luar sana bagaimana dulu. Cuman kalau aku tuh emang ada waktu buat shutting down aja. Dan tadi tuh berarti butuh tempat sepi ya tadi ya pertanyaannya ya. Mungkin kayak apakah ekstrovert selalu suka dengan keramaian gitu. Terkadang mungkin butuh tempat untuk menyendiri juga sebenarnya. Iya butuh butuh kan butuh banget malah harusnya sih ya. Kalau misalnya kita kan Hmm. manusia juga bukan orang yang 24 jam punya energi buat ngomong sama manusia lain kan. Makanya aku Ya. bilang mau itu introvert, extrovert atau ambivert pasti ada kalanya butuh tempat sendiri. Iya nggak sih? Kakak juga merasa gitu kan? Iya kalau aku kan bukan ekstrovert aku introvert ya. Iya. Ya, kamu mau. Jadi kayak kalau aku mungkin ya nggak tahu ya, mungkin akhir-akhir ini ya mungkin berapa waktu yang ini ya, maksudnya kalau dari dulu, nah aku sadar aku introvert dari lama, maksudnya aku tidak terlalu suka nongkrong, aku lebih suka di kamar aja, gitu nggak, pokoknya di kamar di rumah aja lah, maksudnya nggak mau yang mesti capek banget ini juga dari luar kan berasa banget energinya gitu capek banget gitu jadi tapi di satu saat itu aku juga kayak seneng aja mungkin ke event-event ketemu orang baru kenalan baru mencari klien sih sebenarnya itu juga atau juga kayak ya datang ke hal-hal yang menurut aku baru juga ya karena kayak apalagi di sesuatu yang memang keramaian kayak ikut press con film kan aku mungkin baru beberapa kali ya baru berapa bulan ini ikut-ikut press con film sampai gala premier dan emang pasti kan selain dia dengan juga pasti kan sama orang-orang banyak juga kan itu jadi kayak ya tergantung momennya sih kadang tapi ketika itu ya udah teman senang ya ngejalaninnya tapi ketika udah pulang ke rumah energinya berasa banget sih jadi kayak kalau aku bisa maksudnya preskon seminggu gitu seminggu full preskon maksudnya ada atau event ketemu orang banyak terus kayaknya aku ngeras kayak Iya, gak iya, bisa ya iya gitu. kan? Ya ada momen di mana ya bisa, memang ada bisa ya, maksudnya sisi bisa di keramaian, maksudnya mencoba untuk datang ke suatu acara dan lain, tapi ketika udah selesai itu udah gitu, habis aja udah. Iya. Mm-mm. Introvert ya. Iya. Sama, Dan, aku juga misalnya lagi nggak ada energi, aku jadi kupu-kupu kok. Kuliah pulang. tapi dari kamu sendiri emang kayak melihat introvert itu emang secanggung itu ya Oh, bersosialisasi oh, atau itu dulu, itu gimana? dulu.
banget. Itu dulu banget waktu SMP, bahkan sebelum masuk SMA. Tapi kan sekarang Hmm, waktu SMA tuh aku terpapar sama orang banyak kan. Jadinya ya iya. pikiran manusia tuh evolving gitu. Jadi nggak Hmm, mungkin terusan aku mandang introvert tuh orang yang nggak bisa diajak kerja sama lah dan konotasi nggak dan maksud negatif lainnya gitu. Aku sendiri pun punya temen deket yang kebetulan dia dari SMP tuh introvert, tapi dia masuk kuliah tuh dia benar-benar jadi sosialis di mana-mana, temennya di mana-mana, jadi pengurus di angkatan, jadi penggerak di angkatan, ngomong sama orang di sana sini kan. Jadi ya konotasi introvert buat aku udah hilang. Dan kan kalau misalnya orang mau socialize atau mau kerja gitu kayak kakak tadi kan, kakak kan bilang kakak introvert, tapi kakak bisa kan ngobrol sama orang, nyari klien ke tempat yang hmm. ramai. Jadi sekarang aku mandang semua orang sih sama ya, asal profesionalitasnya aja gimana. Kalau misalnya ekstrovert itu apakah sudah pasti sukses pada karir? Karena kan dia kan kayak senang ketemu orang hai gitu, gitu kayak dia apa energinya ada gitu. Tapi introvert kan Gampang kalau lobby, iya, gampang iya, lobby orang kan. Iya, iya iya. kalau ketemu orang kayak ya udah gitu. Kayak lebih kelihatan kayak jutek duluan kan. Mm-mm. Iya. Itu gimana? Pandangan aku sendiri enggak sih ya, karena kan Hmm. orang-orang tuh kayak kerja sukses atau enggaknya itu kan ditentuin sama pertama sama restu dari yang di atas, dari Tuhan Iya. gitu kan, sama effort. Nah, kalau misalnya memang orang-orang tuh nganggap effort si ekstrovert ini jauh lebih gede daripada introvert karena dia bisa ngelobi orang sana sini, ngomongnya pinter, ngomongnya halus, ngomongnya bagus gitu kan, bisa kerja sama orang banyak gitu, relasinya di mana-mana, sebenarnya enggak juga sih. Kalaupun jadi introvert kan kita effortnya enggak ini kan, maksudnya sama aja. Kita kan juga bisa nyari kerja lewat online. Kan Hmm. sekarang makin maju. Ada perusahaan-perusahaan yang emang butuh pegawainya tuh sebatas remote, kerja remote kan gitu. Kerja dari Iya, jauh juga bisa. iya, iya. Orangnya orangnya ada di Indonesia tapi dia gabung perusahaannya perusahaan Amerika misalnya. Itu rata-rata juga orang-orang yang kebetulan introvert ya menurut aku. Kalau dari sekitar Oke. lingkungan. Jadi kalau misalnya sukses atau enggaknya kan ya nggak tergantung sama ekstrovert atau introvert ya. Tergantung orangnya gimana cara explore kerjanya sama explore skillnya gitu. Ya, ya, aku bener sih kayak tergantung dari orangnya juga sih. Kalau introvert berarti dia lebih cocok ke pekerjaan yang memang membutuhkan fokus individu atau sebenarnya bisa banget ngambil kerjaan dari ekstrovert itu sebenarnya. Bisa banget. Orang introvert tuh kan yang aku bilang tadi, dia tuh nggak Hmm. selamanya bisa diem di rumah gitu kan. Energinya nggak Hmm. selamanya kan. Jadi dia juga bisa tergantung gimana orang-orang itu ngelola emosi dia, ngelola energi dia. Hmm. Walaupun dia seintrovert apapun, kalau misalnya ngelola energinya bagus, terus exploring skillnya juga oke, kan bisa ngambil kerjaan di ekstrovert itu. Kadang bahkan ada ekstrovert yang lebih memilih, misalnya nih dulu nih orang waktu sekolah, waktu kuliah tuh ekstrovert banget, jadi ketua di mana-mana, jadi PIC di mana-mana, tapi dia lebih memilih kerja remote karena ya emang mereka emang ngerasa pengen remote aja gitu loh. Kan balik lagi sih tergantung orangnya. Ya poinnya adalah tergantung orangnya. Tapi kalau misalnya kakaknya nanya introvert bisa nggak sih ngambil kerja dari si extrovert ini, bisa banget. Tergantung orangnya, skillnya gimana. Dari kan kamu cerita kalau sebenarnya waktu di brief kita mau cerita kayak sebenarnya kamu mungkin dulunya introvert terus bisa kamu ngerasa kamu juga ekstrovert juga. Emang sebenarnya segampang itu bisa switch switch itu maksudnya kayak berubahnya bisa semudah itu dan bisa sebenarnya bisa banget berubah ya misalnya dari introvert jadi ekstrovert gitu. Maksudnya Gimana aku yang ngejelasin ya, soalnya kan aku juga balik lagi tadi kan aku bisa jadi introvert bisa jadi extrovert juga, dan hmm, kebetulan aku kan nyadar aku tuh bisa jadi introvert tuh kan waktu aku bilang abis dari COVID kan dan itu kelas 10. Dan hmm, kelas 10 aku kebetulan tuh ikut organisasi, ikut OSIS Kak. Nah, di hmm, OSIS itu lambat laun aku makin sadar kayak kok lama-lama aku tuh makin gak bisa ngomong di depan orang terlalu lama gitu, gak hmm, bisa sosial orang-orang terlalu lama. Ya walaupun orang-orang tuh bilangnya kayak bawel, aku bawel atau gimana kan. Cuman kan di dalam gak ada yang tahu ya. Kadang tuh oh karena aku OSIS, aku memaksa diri aku buat hmm, energinya tetap ada hmm. pertama. Tapi side Oke. effect-nya adalah aku jadi sadar kalau misalnya waktu sampai rumah tuh aku capek banget. Aku capek, aku cranky, aku marah-marah terus, pengennya makan, diem di kamar. Itu aku sadar kalau aku tuh
rada introvert dikit gitu. Ya, dan emang switch ke introvert sama extrovertnya sih nggak bisa dibilang nggak cepet gitu. Karena Iya, sadarnya juga sama kan. iya, iya. Kan kalau kakak sendiri introvert kan emang udah sadar kalau emang introvert dan sadar kalau energinya terbatas kan kak? Iya, iya. Iya. Kalau aku tuh Ya. sadarnya tuh lama. Jadi ketika aku udah capek banget nih, tiba-tiba aku diem ngeblank. Hmm. Dan itu teman dekat aku tuh sering notice gitu loh kayak, lo kenapa tiba-tiba diem kayak gitu? Habis energi gue. Ya udah, switchnya emang bisa dibilang lambat. Tapi ketika aku dapet job desk yang mengharuskan ngomong di sana sini ya, mau nggak mau harus aku handle dong profesionalitas. Iya Hmm. nggak sih? Iya benar sih, maksudnya ya apa itu tanggung jawab. Mungkin kayak gimana caranya lingkungan bisa terima, misalnya mau dan memahami bahwa dia orang lah secara ini ya dia extrovert dan ini introvert kayak treatment yang harus diberikan seperti ini. Jadi kayak bagaimana caranya kamu juga sering berorganisasi dan sering ketemu ya ketemu dengan karakter orang yang berbeda gitu kan. Syukurnya di lingkungan aku yang emang rata-rata umurnya nggak jauh beda dari aku kan udah kebuka ya, Iya. udah sadar kalau semua orang tuh ya nggak semua orang tuh bisa diajak ngomong selalu gitu. Hmm. Caranya ada. Aku tuh kayak nggak punya cara buat bikin mereka ngerti. Tapi itu aku selalu bilang kalau Hmm. misalnya gue diem atau emang gue mukanya lagi bete, lagi jutek, itu bukan gara-gara gue marah ya atau kayak gimana. Cuman emang gue lagi nggak pengen ngomong aja. Emang sebatas ngasih tahu itu aja sebenarnya mereka udah ngerti kok harusnya sih. Kadang karena jujur kak, orang luar tuh bilang muka aku tuh jutek banget, judes banget kalau misalnya lagi diem. Gak lagi diem Kenapa kayak, gitu? karena gak tau kenapa ya aku dari dulu muka aku tuh template-nya jutek. Even orang tua aku kalau misalnya aku lagi diem kayak gini gitu, kayak Hmm. gak senyum. Kadang tuh orang di sekitar aku bilang kayak mukanya jutek banget, lo marah ya, lo ini ya lo itu. Enggak, emang lagi diem aja, emang lagi nggak ada energi. Cukup dikasih tahu itu aja harus mereka cukup kok. Mereka cukup sadar dan Jadi kan ini kan kamu udah juga cerita soal pengalaman pribadi yang kayak mungkin kamu dari personal kamu sadar kamu seorang yang seperti apa gitu. Tapi pernah nggak ada orang yang sebenarnya mungkin salah untuk memperkirakan. Tapi kalau udah jutek itu, tapi kamu masih dibilangnya sangat-sangat introvert banget. Tapi apakah dia juga mungkin kaget ketika mungkin kamu bisa jadi orang yang extrovert atau gimana? Ada cerita nggak? Mungkin. aku sih, aku tuh gak pernah dengar kayak orang bilang kayak sumpah lo switch dari extrovert ke introvert tuh cepet banget ya. Itu aku nggak pernah Hmm. dapet cerita. Cuman kalau misalnya aku lagi ngumpul gitu, aku Hmm. kan jujur aku bawel kak, aku bawel banget. Cuman kalau misalnya udah capek, energinya udah nggak ada, aku otomatis diem dong. Ada orang yang Hmm. bilang kayak, kok ada ya orang yang kayak 10 detik yang lalu bawel hahaha, terus 10 detik kemudian diem mukanya lempeng terus nggak bergerak kemana-mana. Itu aku pernah dapat komen kayak gitu. Jadi aku kayak dalam Oke. hati cuman ketawa aja ya karena gimana gue udah nggak ada respon buat buat ngerespon itu udah ya udah. Mungkin ada nggak sih kayak ketika mungkin kita tahu kita karakternya seperti apa yang sebagai introvert, extrovert atau ambivert sekalipun itu, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan itu jadi sesuatu yang bisa mendevelop kita juga gitu. Sesuatu ambisi. Enggak yang kayak ya kamu udah tahu nih maksudnya karakter kamu ya sebagai introvert, extrovert atau ambivert sekalipun itu tuh gimana caranya kita bisa memanfaatkan karakter kita itu gitu untuk bisa kita jadi tadi ya misalnya bisa jadi sukses atau yang lainnya gitu. Maksudnya karena kita udah tahu karakter kita kan. Caranya adalah kamu tahu skill kamu tuh plus minusnya sama kamu tuh harus diri sih kalau misalnya emang lo sadar lo introvert, lo sadar lo ekstrovert, terus karirnya mau kemana, plus minusnya gimana, lo bisa nggak mempertahankan profesionalitas lo tuh itu. Sebenarnya menurut aku tuh nggak punya kejelasan sama ini ya, karena jujur aku juga masih struggle sama karir aku. Cuman aku sebagai orang yang ambivert lagi mencoba buat stay profesional aja. Kebetulan kan aku juga ini ya Kak, freelance juga sama kayak Kakak. Oke. Dan kebetulan juga freelance aku emang yang mewajibkan aku, yang mengharuskan aku tuh buat ngomong sama orang banyak kayak at the same Hmm. time. Jadi adalah kuncinya adalah tahu diri biar ketika kamu misalnya energinya udah habis atau not in the mood, kamu tuh tahu batasan kamu di mana. Cari Oke. peluang yang benar merasa kamu tuh cocok di situ.
cari plus minusnya gimana. Rekam, misalnya ada orang introvert mau jadi public relation. Relation kan udah jelas-jelas bakal ngomong sama orang banyak kan, maupun itu di online, mau lewat chat, lewat call, atau ketemu langsung. Itu dipikirin dulu plus minusnya gimana. Atau bisa nggak kamu ngejalaninnya selama kontrak itu berlangsung atau hal itu berlangsung. Kemudian kalau misalnya emang kayak merasa, gue tuh merasa kayak gue nggak bakal survive karena gue Hmm. kayak punya halangan tersendiri gitu. Kalau misalnya masih mau ini tuh cari cari solusinya gimana? Cari Oke. solusinya gimana emang gak merugikan lo dan merugikan siapapun. Susah emang. Cuman ya balik lagi kalau misalnya mau sukses, mau hal yang terbaik, Hmm. kadang ada harus dikorbankan. Kan ada juga ya Kak. Jujur aku juga sering ketemu ada orang yang kok dia bisa dari introvert gitu tiba-tiba dia jadi punya teman banyak, termasuk aku, teman-teman aku, dan kebetulan sekarang cowok aku juga gitu kan. Dulu Oke. cowok aku tuh, nih ini pengalaman dari orang lain sih, kita ambil contoh sahabat-sahabat aku deh. Sahabat-sahabat aku itu kalau lagi di SMA tuh rata-rata introvert semua, circle-nya kecil, teman Hmm. cuma satu atau dua, tapi Hmm. pas di kampus dia teman di mana-mana bejibun. Pas aku tanya ke mereka itu caranya gimana untuk mendapatkan semua hal yang mereka pengenin dari dulu adalah keluar zona nyaman, yang harus berani, harus tahu resiko tapi berani. Kan ada juga orang yang kadang suka susah gitu keluar dari zona nyaman, karena pun aku juga kayak gitu kan aku bilang tadi aku pernah jadi ekstrovert, tapi apakah sampai sekarang aku settle sama keadaan kampus yang mengharuskan aku ketemu orang dari backgroundnya yang banyak banget, yang macem-macem, orang-orang dari sana, orang-orang dari sini, yang sifatnya gini, yang sifatnya gitu. Apakah aku mau settle? Enggak, aku belum settle juga. Ya, jadi berani keluar zona nyaman aja sih, kamu. Ngobrol banyak hal ya. Tadi kayak Hmm? dari soal introvert, bahkan kita tahu soal ambivert juga gitu. Dan Mm-mm. terus juga tadi juga udah banyak-banyak hal yang kita bahas dari sisi Angel. Lumayan banyak ya dari untuk lebih tahu lagi gimana mungkin juga sebagai orang introvert itu gimana, extrovert itu gimana, dan bagaimana Mm-mm. kita juga bisa memanfaatkan dari sisi karakter kita itu kan gitu untuk cari Mm-mm. karir dan ke depannya juga. Mungkin thank you Nana udah sharing sama aku Thank you hari ini, juga. dan ya semoga teman-teman bisa berinsight dan juga menginspirasi juga gitu ya ceritanya. Mm-mm. Mungkin buat teman-teman yang mungkin mau reach out kamu atau lebih tahu kamu lebih lanjut, atau ada project atau mau yang sesuatu hal yang mau kamu promoin mungkin. Oke, mungkin sedikit promosi diri. Kebetulan aku aktif di sosial media, dan kebetulan yang bilang tadi aku juga salah satu freelancer, dan aku bisa nge-MC. Jadi kalau misalkan Ah, butuh MC, cara kalian bisa hubungin aku di Instagram. Instagramnya adalah NAVIANKA. Itu oke. sih ya, some story udah ngundang aku. Mungkin buat teman-teman juga ya yang punya ide atau mau kerja sama sama kita juga bisa banget ya chat on Instagram di @podcast_samstory, dan juga bisa melalui email kita podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat Bentar. teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Samtalk podcast Sam Story episode 17, and see you on the next episode. Dadah. Dadah.